Semuanya, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah memandang masalah dengan cara pandang Tuhan. Kayaknya yang satunya dikecilin dikit deh. Channel 1. Ya. Tes 1, naik dikit. Ya. Memandang masalah dengan cara pandang Tuhan, maka engkau akan mendapat satu kelegaan ya, walaupun di sekeliling saudara mungkin hal-hal yang tidak baik yang saudara hadapi. Boleh dikeluarkan tes. Mungkin dimatiin aja deh itunya. Saya pakai ini aja. Tes 1 ya. Memandang masalah dengan cara pandang Tuhan. Coba dikeluarkan ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Saudara, apa yang saudara hadapi sepertinya itu satu kecelakaan, tapi firman Tuhan berkata apa? Di Yeremia 29 ayat 11 ya. Ya, kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukannya rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu ayat ini keluar ketika sedang ada masalah di bangsa Israel. Coba ayat 10-nya ditampilkan sebelum ayat ini keluar. Ternyata bangsa Israel setelah dibebaskan oleh Tuhan ya, masuk ke satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ternyata Tuhan mau bangsa Israel ini keluar dari negeri yang dijanjikan, yaitu penuh dengan susu dan madu, untuk ditawan ke negeri Babel. Bagi bangsa Israel itu apa? Hal yang tidak baik, menjadi tawanan. Ya, kita baca dulu ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun, selama 70 tahun loh harus dibuang di bangsa, di negeri Babel. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tempat ini apa? Ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Jadi ditawan selama 70 tahun, baru ayat 11-nya keluar. 11. Bagi bangsa Israel, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kita hadapi mungkin nggak sesuai dengan harapan. Kita baru saja di PHK. Kita baru saja kehilangan sesuatu. Kita baru saja mengalami yang begitu mengecewakan. Kita mengalami keterpurukan. Saya mau katakan, kalau saudara ada di dalam tangan Tuhan, saudara nggak usah takut. Karena firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancanganku atas kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tapi kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, diputus pacar, bukan rancangan kecelakaan. Tapi bagi kita kan itu kecelakaan. Kehilangan penghasilan apa bukan satu kecelakaan? Ternyata di balik apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka tema khotbah saya adalah memandang masalah kita dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan adalah di ayat paling terakhir, maksud saya ayat 11b-nya, yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana kita bisa melihat yang terjadi dalam hidup kita itu mengecewakan, tapi di balik mengecewakan itu adalah untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, karena saya mengalami satu hal, ya, satu kejadian. Seumur-umur saya nggak pernah ngalami seperti ini.
Saudara bisa lihat ketika saya menyampaikan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu, saya begitu kacau. Karena hati saya berkecamuk. Akhirnya saya mendapat sesuatu dari peristiwa ini. Ya ini ya. Nah, kita coba bahas, kita renungkan sedikit. Di sini ada dua rancangan. Rancangan damai sejahtera vs lawan rancangan kecelakaan. Apa yang saya cerita itu, saudara bagaimana? Ketika saudara diputus sama kekasih, ini juga saya alami. Maksudnya ada salah satu, ya seseorang yang diputus pacarnya, itu kecelakaan. 2 tahun kemudian saya melihat, di balik diputusnya oleh kekasihnya, ada hal yang baik terjadi. Ini di depan mata kepala saya sendiri, ya. Saudara, Tuhan itu ada di mana sih? Di atas. Jadi saudara harus memandang segala sesuatu itu dari atas. Saya sering katakan, kalau saudara dalam mengalami kemacetan, ya, tapi kalau saudara bisa memandang dari atas, saudara bisa tahu macetnya itu saudara cuman, ya mungkin 500 meter. Saudara tahu di ujung situ jalannya sudah lancar. Jadi saudara akan tetap aja bersuka cita, ya. Nah, rancangan damai sejahtera vs rancangan kecelakaan, tadi contoh. Kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan mobil saudara, omset saudara menurun, kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin kekasih. Saya ambil contoh, ini cara pandang ya. Jim Baker, seorang penginjil, dia dari Inggris, dia melayani di Portugal. Waktu itu Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya karena Perang Dunia Kedua, negara dalam keadaan kacau, dia memutuskan untuk mengembalikan istri, anaknya yang berusia 2 tahun, seorang anak, maksudnya istri dan anaknya yang berusia 2 tahun, berusia 8 tahun, dan keponakannya. Jadi 3 orang ini untuk kembali ke negaranya, yaitu Inggris. Nah, hari minggunya, jadi beberapa hari Jim Baker memutuskan untuk kembalikan istri, anaknya, dan keponakannya. Hari minggunya, dia menyampaikan firman. Setelah dia menyampaikan firman, dia memberi satu pengumuman. Pengumumannya begini, saudara-saudara, istri saya dan anak saya yang berusia 2 tahun dan keponakan saya sekarang sudah selamat sampai di tujuan. Selesai itu, dia turun dari mimbar. Pandangan saudara apa? Oh, selamat kah? Selamat ya ke negara Inggris. 3 hari kemudian, ternyata jemaatnya baru tahu bahwa kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya yang usia 8 tahun dan keponakannya itu kena torpedo, meledak dan hancur. Tapi cara pandangnya daripada Jim Baker itu, dia selamat sudah sampai di mana? Di surga. Itulah membuat dia tetap kuat, tegar dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini contoh ya, cara pandang dia itu, kalau dipimpin oleh Roh Kudus ya seperti itu. Saya mau cerita-cerita kesaksian-kesaksian, artinya di balik musibah itu selalu ada berkat. Tahun 1911, ada sebuah keluarga, satu keluarga bernama Clark Anderson. Dia punya istri dan dia punya 9 anak. Dia tinggal di sebuah kota kecil di Skotlandia. Dia adalah seorang tukang kayu. Saat itu, di tahun 1911 itu, Amerika itu menjadi negara impian. Dia juga mau menjadi imigran di Amerika. Sehingga dia bekerja keras mengumpulkan uang untuk mendapatkan paspor dan membeli tiket kapal pesiar yang akan berlayar tahun depan. Kejadian itu 1911. Jadi setahun kemudian baru berlayar. Dia kumpulkan uang untuk membeli tiket dan paspor. Manusia boleh berencana. Setahun kemudian
7 hari menjelang keberangkatan keluarga ini ke negeri yang penuh impian, yaitu Amerika, persisnya di New York. Mereka begitu bahagia menanti. Jadi tiket itu dibeli 1 tahun sebelumnya. Menanti 1 tahun itu penuh sukacita dan semangat untuk bekerja mendapatkan uang supaya dapat tiket dan paspor. Bukan soal negerinya yang nanti penuh dengan impian, tetapi kapal pesiarnya yang keren, besar. Wah, itu jadi kebanggaan. Dan apa yang terjadi 7 hari sebelum keberangkatan daripada kapal itu, anak bungsu daripada Clark Anderson itu digigit anjing. Akhirnya ternyata anjing itu adalah anjing rabies, anjing gila. Setelah dibawa ke dokter, ternyata dokter memberi satu label bahwa anak ini dan satu keluarga ini harus dikarantina selama 14 hari di rumah, tidak boleh kemana-mana. Peraturan Amerika itu ketat. Dan apa yang terjadi? 7 hari lagi harus berangkat. Kapal itu akan pergi berlayar ke New York, ke negeri impian. Clark hancur hati, berarti impiannya nggak bisa terwujud. Dia harus dikarantina 14 hari. Waktu dia di karantina itu, dia akhirnya mencoba menyelinap, istilahnya melarikan diri dari rumah yang dikarantina, istri dan 9 anaknya. Menjelang keberangkatan kapal pesiar itu, Clark Anderson menyelinap, dia pergi ke dermaga di mana kapal pesiar yang besar itu meninggalkan dermaga itu. Waktu Clark Anderson melihat kapal yang besar itu meninggalkan dermaga, dia hancur hati, dia nangis, dia benci sama anak bungsunya. Kenapa sampai digigit anjing? Dia marah, dia benci kepada pemilik anjing. Dia marah sama Tuhan. Dia lihat kapal itu meninggalkan dermaga tanpa keluarganya. Pergi kemana? Menuju ke negeri yang penuh dengan impian, yaitu Amerika. 5 hari sesudah itu, tersiar satu kabar yang luar biasa, bahwa kapal Titanic itu yang besar, yang katanya Tuhan aja nggak bisa menenggelamkan kapal ini, ternyata tenggelam. Clark Anderson mendengar itu, dia menangis. Dia berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Untung anaknya digigit anjing. Seandainya anaknya tidak digigit anjing, keluarga itu akan berangkat. Dan berangkatnya bukan ke Amerika, tetapi ke dasar lautan. Di mana saudara tahu kan, Titanic di tahun 1912 itu tenggelam. Dan mematikan, memakan korban itu 1.500, yang selamat cuma 700. Sudah bisa lihat gak? Coba keluarin gambarnya dong. Elvan udah bisa keluar gambar? Saudara bisa nangkep gak apa yang saya cerita ini? Cara pandang kita itulah yang membuat, maksud saya gini, cara pandang kita itu kalau selaras dengan Tuhan, selalu di balik semuanya itu ada yang baik. Artinya dari cerita ini, dari apa yang saya mau sampaikan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Si anak kecil ini diminta bonekanya yang kecil. Mungkin si anak kecil ini akan berontak. Kenapa mainan saya satu-satu harus mainan saya yang satu-satunya itu harus diambil? Tapi kalau anak kecil ini bisa melihat di belakang daripada punggung Tuhan Yesus ada yang besar. Saudara mengerti? Inilah yang saya tadi tekankan, rancangan damai sejahtera vs rancangan kecelakaan. Diambilnya boneka ini adalah kecelakaan, tapi di balik itu ada rancangan damai sejahtera. Saudara mengerti ya?
Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, sekarang kita solusinya bagaimana untuk bisa mempunyai cara pandang Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi ya. Saya mencatatnya adalah kalau kita itu ada di dalam kontrolnya Tuhan, kendalinya Tuhan, apa yang kita harus lakukan adalah kita ikutin arahnya Tuhan. Gerakannya Tuhan mau kemana, kita ikutin. Kita nggak usah berontak. Pegang firman yang tadi, aku ini mengetahui rancanganku atas kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukannya kecelakaan. Meskipun yang saudara hadapi itu kecelakaan, yang tadi saya katakan, mungkin saudara kehilangan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pegang ini. Di balik yang tidak enak itu selalu ada yang baik. Untuk memberi apa katanya? Hari esok yang penuh harapan. Solusinya tadi saya katakan, ikuti iramanya Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Saudara, saya menyampaikan sesuatu. Saya kilas balik ya. Saya lihat. Hari ini ternyata kejadian sama saya. Saya sering katakan, ayo kita lakukan ini. Keluarkan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Coba keluarkan cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Lama ya? Ya udah saya baca ya. Sudah tahu kan ayat ini? Saya sering sampaikan, di masa corona kamu lakukan ini. Kalau di masa keberkatan kamu lakukan ini mah biasa. Omset lagi meningkat, bersukacitalah senantiasa, biasa. Tapi ketika rancangan itu menurut saudara itu kecelakaan, saudara harus lakukan ini. Ya kita baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Terus kita baca dulu sampai habis. Cepat. Tetaplah berdoa. Terus mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next. Janganlah padamkan roh. Ketika engkau mendapatkan persoalan, masalah yang begitu berat, biasanya orang itu kehilangan spirit, semangat. Termasuk saya ini manusia, saya bukan robot. Ketika saya dihadapi itu, saya udah mulai malas bangun tidur, malas mandi, malas ngapa-ngapain. Nanti ada solusinya ya. Janganlah padamkan roh, spiritmu. Orang kalau kehilangan harapan, beberapa minggu yang lalu saya katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai harapan. PS daripada orang bahagia adalah orang yang menderita. Orang yang menderita adalah orang yang kehilangan harapan. Orang kehilangan harapan, cenderung maunya apa? Bunuh diri. Tangkap ini. Makanya janganlah padamkan roh. Oke, saya mau bahas ini satu persatu ya. Saudara, ketika saya melihat satu persoalan ya, mungkin persoalan saya, pakai logika, saya udah nggak bisa ngatasin. Mau pakai apa caranya? Cuman satu, ini bisa terselesaikan. Hanya mujizat Tuhan. Nggak ada mujizat Tuhan, nggak bisa ini bisa terselesaikan. Artinya begini, jadi ketika kita tahu persoalan kita hanya terselesaikan dengan mujizat, mujizat butuh apa? Iman. Saudara bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Kembali lagi 1 Tesalonika 5, bisa digabung nggak ya? Jadi satu, supaya enggak ini. Lakukan ini, engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di situasi yang tadi saya cerita, maka Tuhan akan melakukan apa sih yang menjadi kehendaknya. Saudara nangkap? Nah, saudara bisa lakukan ini dalam situasi yang terpuruk dan tertekan. Saudara nggak akan bisa kalau saudara nggak punya iman. Bersukacitalah senantiasa. Tapi saudara kehilangan banyak. Saudara begitu melihat banyak hal yang mengecewakan, saudara bisa nggak bersukacita? Jawab dong. Berat kan? Tapi saudara
Bisa kalau saudara punya iman. Tetaplah berdoa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, apa bisa? Saudara mau nggak masih tetap berdoa? Perlu iman. Saya sering katakan, engkau tetap berdoa meskipun engkau belum mendapat jawaban doa. Itulah iman. Kalau saudara berdoa, langsung dapat jawaban, terus saudara mau berdoa lagi. Itu bukan iman. Tetapi kalau saudara tetap mau berdoa, meskipun 3 tahun saudara belum mendapat jawaban, tapi saudara tetap berdoa, itulah iman. Apalagi dikatakan, sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara bisa nggak mengucap syukur dalam kondisi rancangannya kalau kita lihat kecelakaan? Saudara perlu iman. Iman itu yang memampukan saudara bisa melihat di balik semua itu, kalau gambar yang tadi, di belakangnya Tuhan Yesus, di punggungnya Tuhan Yesus, ada yang lebih bagus. Maka firman Tuhan berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, perlu iman untuk bisa melakukan ini, makanya janganlah padamkan roh. Ketika engkau menghadapi satu masalah begitu terpuruk, saudara biasanya udah gak ada semangat. Maka dikatakan jangan padamkan roh. Bagaimana ya supaya saudara bisa melakukan ini? Coba, tadi saya katakan, kita tahu persoalan kita hanya bisa terselesaikan dengan mujizat, dan mujizat itu butuh iman. Ya, coba kita baca dulu Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Butuh iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita mau mendapatkan mujizat, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, dalam kejadian saya sering bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tunjukin dong mujizat supaya saya kuat. Ya, ada sesuatu lah. Jujur nih, saya pengennya kalau lihat kesaksian orang-orang gitu ya, dia berdoa, tiba-tiba ada sinar gitu. Saya sering lihat kesaksian seperti itu. Saya pengen gitu, ada sinar yang memberi saya kekuatan. Ternyata iman itu butuh, sebentar. Mujizat itu kan butuh iman. Jadi saya harus punya iman dulu. Walaupun yang saya lihat itu menyeramkan, tapi iman saya harus tetap. Nah, ayat yang sering saya sampaikan, coba dikeluarkan Yosua 1 ayat 9. Jadi kita harus kuat dulu imannya, Tuhan bertindak. Itu maunya Tuhan. Maunya kita, Tuhan lakukan sesuatu supaya saya kuat. Lakukan mujizat supaya saya kuat. Maka Yosua 1 ayat 9 begini. Kalau saudara mau mujizat, saudara harus punya iman. Jadi saudara harus kuatin dulu iman saudara. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, kecewa berat. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Maka kalau ketika saya berdoa sama Luki atau istri saya bilang, Tuhan sedang memandang aku. Dia sedang menyertai aku. Tuhan tuh gak jauh dari doa. Nah, makanya saudara harus kuat dulu. Kuatin iman saudara supaya terjadi mujizat. Iman butuh apa? Butuh apa iman supaya kuat? Apa? Firman. Pegangan saudara apa? Firman itu yang menguatkan saudara. Saudara perlu firman. Makanya ini kan Yosua 1 ayat 9.
Saudara harus kuatin dulu iman saudara, Tuhan baru action. Supaya iman saudara itu kuat, saudara perlu firman. Ayat sebelumnya dong, coba ayat 8-nya. Apa firman Tuhan katakan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana kuatin iman saudara adalah memperkatakan firman. Kesaksian saya adalah saya mendeklarasikan firman Tuhan. Dan saya ucapkan sampai telinga saya dengar. Waktu di perjamuan kudus saya mendapat ayat, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Atau bahasa aslinya, siapa yang dapat lawan kita? Itu yang saya ucapkan. Dan saya deklarasikan dengan nyanyian. Allah yang bela, siapa lawanku? Itu kuatin iman saya. Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Waktu Paskah saya dapat ayat itu, karena tinggal 3. Pak Thomas ambil, Pak Budi ambil, saya udah gak ada pilihan, saya ambil itu. Di Paskahnya, istri saya mendapat ayat yang sama. Itu nggak kebetulan. Jadi saya mendeklarasikan firman Tuhan supaya telinga saya dengar, supaya saya imannya jadi kuat, baru Tuhan bertindak. Coba dikeluarkan Mazmur 145 ayat 18-19. Waktu perjamuan kudus yang minggu Maret tanggal 14, itu disitulah startnya persoalan masalah saya. Saya mendapat ayat adalah, bukan ini sih ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak akan menambahi. Persoalan saya adalah saya harus kehilangan ya harta benda apa-apa. Itu saya ucapkan. Artinya saya mau melakukan satu pemulihan dalam hal mendapat kembali itu. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak akan menambahi. Kamu nggak usah susah payah lagi begini begitu, percuma. Terus saya mendapat Allah di pihak kamu pasti lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang adalah kamu diam, Tuhan yang berperang. Itu saya ucapkan tuh. Saya perkatakan, mungkin orang-orang sekitar saya melihat saya seperti orang gila, artinya apa? Saya ucapin firman, kayak ngomong sendiri. Ya. Dan saya terus ucapkan, berseru sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan Yesus. Begitu, terus. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Saya mungkin mengucapkan, Yesus beri saya kekuatan. Itu mungkin dalam hitungan berapa menit saya ucapkan itu. Berapa menit saya ucapkan itu. Next lagi ayat 18-nya apa? Next-nya 19. Tiap hari saya minta roh takut akan Tuhan. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus dengan cerita saya. Ini firman Tuhan. Berarti apa yang saya katakan itu ya seturut dengan firman Tuhan.